والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nadmil Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Yang mana terakhir kemarin kita ambil adalah mengenai an-nasikh wa mansukh, masalah penghapus dan yang dihapus. Dan sudah kami jelaskan bahwasanya yang namanya nasikh wa mansukh termasuk ilmu yang sangat penting, karena di dalam memahami sebuah dalil terkadang ada dua dalil yang dohirnya tanakut, kontradiksi, bertabrakan. Itu nanti kalau bisa digabungkan, disinkronkan. Kalau tidak bisa digabungkan, tidak disinkronkan, dicek. Nah, mana yang rajih dan mana yang marjuh. Kemudian nanti kalau tidak bisa lagi, dicek lagi. Jangan-jangan ada yang nasikh dan yang mansukh. Apa maksudnya ya? Kalau ada yang nasikh dan yang mansukh, berarti yang kita amalkan yang nasikhnya atau mansukhnya? Yang nasikhnya, yang penghapusnya. Kita lihat halaman 154 itu, masih di situ. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum fal'ana bashiruhunna." Dulunya di dalam ayat ini telah dihalalkan untuk kalian di malam hari puasa untuk berhubungan badan dengan istri-istri kalian. Mereka bagikan pakaian untuk kalian dan kalian pakaian untuk mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya kalian itu merasa terfitnah terhadap diri-diri kalian. Akhirnya Allah Ta'ala memaafkan dan memberikan taubat pada kalian dan memaafkan kalian. Fal'ana bashirhunna. Sekarang ngabashirhunna. Sekarang silahkan berhubungan badan, tidak masalah. Karena dulunya awal mulanya barakallahu fikum, itu kalau sudah buka puasa, kemudian setelahnya itu sudah tidur, setelah tidur itu enggak boleh lagi makan, enggak boleh lagi minum. Paham ya? Sebelum dihapus dulunya. Tapi setelah dihapus dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Nah, makanlah dan minumlah sesuka kalian di malam hari bulan Ramadan atau puasa tersebut sampai barakallahu fikum terbit fajar shadiq. Maksudnya ya, dulunya dilarang kalau sudah habis buka kemudian kok tertidur, setelah tidur itu enggak boleh makan lagi, enggak boleh minum lagi. Paham ya? Tapi dikasih keringanan tadi itu. Berarti yang kita amalkan yang baru, yang nasikhnya. Kita lihat berikutnya, wa fi sunnah qala sallallahu alaihi wasallam, di dalam as-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha. Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, ketahuilah, sekarang ziarahilah. Maksudnya itu dulunya sempat dilarang, itu berarti mansukh ya. Dihapus dengan fazuruha, sekarang ziarilah. Ini berarti nasikhnya. Kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur fazuruha. Sekarang ziarilah, dulu pernah dilarang. Yang berarti yang diamalkan yang larangan itu atau yang pembolehan? Pembolehan. Paham ya? Disyariatkan ziarah kubur tidak masalah. Bahkan kalau seandainya kita ziarah kuburan orang tua kita, kalaulah seandainya orang tua kita meninggal di atas kekufuran, itu pun diperbolehkan. Waliyadzubillah, tapi ya, diperbolehkan hanya sekedar ziarah kubur untuk mengingat kematian, bukan untuk mendoakan kebaikan, bukan untuk mendoakan ampunan. Mafhum? Berikutnya, idzan an-naskhu sabitun bil Qur'an was sunnah. Jika demikian, berarti yang namanya nasakh itu penghapusan dalil itu telah tetap datang dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa huwa aidan muqtadal hikmah, dan ini juga termasuk sesuatu yang diharuskan dengan adanya hikmah, karena semuanya ada hikmah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghapus kemudian menggantikan yang baru, itu ada hikmah di balik itu semuanya. Karena kemarin sudah kita lewati ya, ada yang semula itu berat kemudian dihapus menjadi ringan. Paham ya? Ada yang seperti itu. Ada yang dihapus lafadznya, tinggal hukumnya.
Ada yang dihapus hukumnya, tinggal lafadznya macam-macam bentuknya. Kita lihat. Wa dzalika anna an-nasa qad takhtaliful masalihu bi ikhtilafi awqatihim wa bi ikhtilafi ahwalihim. Perhatikan, yang demikian itu penghapusan terjadi karena manusia berbeda-beda kepentingannya, tergantung dengan perbedaan waktu-waktu mereka dan perbedaan keadaan-keadaan mereka. Fatajidu ba'dal asya tasluhu fi waqtin wa la tasluhu fi waqtin akhar. Maka engkau akan menjumpai terkadang sebagian perkara tasluh, pantas untuk dilaksanakan pada sebuah waktu, wa la tasluhu fi waqtin akhar, tapi tidak layak untuk di waktu yang lain. Maksudnya waktu sekarang mungkin diperbolehkan, nanti waktu yang lain sudah tidak boleh gitu loh. Walihada ja'atis syari'atul islamiyyatu bitadarruj. Oleh karena ini syariat Islam ini datang dengan cara tadarruj. Tadarruj itu bertahap. Karena Al-Qur'anul Karim diturunkan ke langit dunia duf'atan wahidah. Langit dunia duf'atan wahidah, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Paham ya? Diturunkan dalam keadaan duf'atan wahidah, sekaligus. Nah, dari langit dunia menuju Rasulullah diturunkan secara berangsur-angsur. Maksudnya ya, jadi enggak ada tanakut, enggak ada berseberangan. Katanya Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur. Naam. Nah, terus bagaimana dalam ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar kita katakan diturunkan ila sama'id dunya itu sekaligus duf'atan wahidah. Kemudian diturunkan untuk Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril secara apa? Bertahap, berangsur-angsur. Paham maksudnya ya? Nah, seperti itu. Bukan 17 Ramadan. Yang mengatakan hari nuzul Quran 17 Ramadan keliru. Al-Quran turunnya tidak 17 Ramadan tapi malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar tidak terjadi kecuali 10 malam terakhir, itu pun malam-malam ganjil. Paham ya? Nah, ada yang mengatakan malam 23 atau malam 21 atau malam 25 atau malam 27 atau malam 29, walaupun sebagian para ulama masih merajihkan seringnya muncul pada malam 27. Paham ya? Yang jelas itu semuanya memungkinkan, bukan 17 Ramadan. Nah, kita lihat di sini barakallahu fikum, fal khamru masalan uhilla lana thumma urida lana bitahrimih. Khamr, minuman keras, dulunya halal untuk kita, tapi kemudian ditampilkan atau ditunjukkan kepada kita pengharamannya, yaitu dalam surat Al-Maidah itu kan. Naam, pengharamannya. Summa muni'na minhu 'inda shalawat. Kemudian barakallahu fikum dilarang kita minum khamr ketika mau salat. La taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan mendekati salat dalam keadaan kalian mabuk hingga kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Mafhum salah ya? Nah, dulunya halal. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang minuman keras dan perjudian. Katakanlah di dalam perjudian dan minuman keras itu ada manfaatnya, ada juga apa? Dosanya. Namun dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ini sebelum diharamkan. Turunlah berikutnya. Nah, barakallahu fikum, bahwasanya diharamkannya itu ketika mendekati salat. Selain waktu-waktu salat bebas. Summa muni'na minhu mutlaqan, kemudian setelah itu barulah dilarang secara mutlak. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, kemudian menentukan nasib dengan panah atau yang semisalnya, menyembah berhala, itu semuanya adalah amalan rijs, amalan kotor, perilaku setan. Jauhilah, hindarilah, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Kullu dzalika mura'atan li maslahatil ibad. Kenapa kok pengharaman khamr itu secara bertahap? Itu semuanya terjadi karena dalam rangka untuk menjaga kepentingan hambanya. Nah, karena sudah terbiasa minum khamr, kalau langsung dilarang itu mungkin keberatan waktu itu. Tapi dengan cara tadarruj tadi itu. Nah, boleh tapi jangan ketika salat. Paham ya? Akhirnya lama-lama diharamkan secara mutlak. Ketika pengharaman tersebut, banyak para sahabat yang mereka memecahkan tempat-tempat khamr. Kemudian sehingga apa? Air khamr pun apa? Mengalir itu di jalan-jalan.
Nah, barakallahu fikum. Bukankah najis air khamr itu? Kok dibiarkan ngalir di jalan-jalan? Najis enggak air khamr itu? Hah? Najisnya maknawi. Hissi zatnya lo antum misalkan sudah wudu kemudian berangkat ke masjid ternyata di jalan nginjak air khamr. Wudu lagi enggak? Enggak wudu lagi. Paham ya? Nah, najisnya najis maknawi termasuk apa? Termasuk perkara yang Allah Taala haramkan. Naam. Kita lihat di sini. Wa qad nassallahu ta'ala 'ala naskhi fi syari'atil yahud, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan terang-terangan terhadap penghapusan terhadap syariatnya orang Yahud. Faqala ta'ala, Allah Taala berfirman, "Fa bidzulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum." Dengan sebab kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Yahud, harramna 'alaihim, akhirnya kami haramkan untuk mereka thayyibatin uhillat lahum, makanan-makanan atau sesuatu yang baik yang semula dihalalkan untuk mereka. Sebabnya karena mereka berbuat kedzaliman. Wal gharibu anal yahuda, perhatikan baik-baik, termasuk perkara yang aneh bahwasanya orang-orang Yahud alaihim la'inullah, semoga Allah Taala melaknat mereka, yungkiruna naskha, mereka mengingkari yang namanya nasakh. Nah, seperti kisahnya yang sering antum dengar, salah seorang sahabat mulia Abdullah bin Salam. Nah, itu dulunya adalah ahlu ilmnya atau seorang ulamanya orang Yahud. Nah, Abdullah bin Salam itu ya. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Kemudian suatu ketika ada orang Yahud dan Yahudiyah berzina. Kemudian setelah berzina mereka inginnya dihukumi dengan hukum dalam Al-Qur'an. Padahal dalam Al-Qur'an memang ayat rajam sudah dihapus, tapi masih berlaku apa? Hukumnya. Nah, akhirnya Rasulullah menghukumi untuk dirajam. Dan Rasulullah nanya, kalian menjumpai apa di dalam Taurat? Nah, orang Yahud tadi mau bohong, orang Yahud tadi. Di dalam Taurat itu kalau orang berzina cuman dicoreng-coreng wajahnya, kemudian dinaikkan di atas kendaraan hewan itu dikelilingkan. Katanya kayak gitu katanya. Kemudian Abdullah bin Salam mengatakan, "Ya Rasulullah, haula kadzabu alaik." Wahai Rasulullah, mereka dusta atas namamu. Maksudnya mereka berdusta. Nah, kata Abdullah bin Salam, "Hat Taurat." Datangkan Taurat. Ternyata Taurat setelah dibuka ada ayat rajam. Akhirnya mereka tutup dengan tangannya biar enggak nampak. Abdullah bin Salam mengatakan, "Angkat tangannya, angkat jari-jarinya." Diangkat. Fa idza bihi ayat rajam. Ternyata ada ayat rajam di situ. Bayangkan liciknya orang Yahud. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita lihat di sini. Orang Yahud mengingkari nasakh, mengingkari apa? Adanya penghapusan. Wa yaqulun, seraya mereka berkata, "Inna naskha yastalzimul bada'a nam 'ala Allah." Maksudnya bagaimana? Yang namanya penghapusan itu berarti mengharuskan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Nam ilmunya itu muncul dan pergi. Sekarang tahu nanti enggak tahu lagi, setelah tahu baru muncul lagi gitu loh. Jadi Allah Taala tidak mengetahui secara langsung semuanya gitu. Mengharuskan seperti itu. Nah, itu kalau manusia benar, tapi kalau Allah Taala tidak. Kalau Allah Taala tidak. Nah, karena Allah Taala sudah menjelaskan kemarin dalam ayat apa? Apa kemarin ayatnya itu? Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Nah, tidaklah aku menghapus satu ayat atau meninggalkannya, melainkan kami mendatangkan dengan yang lebih baik dari ayat yang sudah dihapus tadi atau yang semisalnya. Apa maksudnya ya? Nah, kita lihat dikit lagi. Wal bada yakni annahu badalahul ilmu ba'da an nasakha. Maksudnya muncul atau nampak ilmu di hadapan Allah Taala setelah dihapusnya, setelah Allah Taala menghapus. Jadi sebelumnya Allah Taala enggak berilmu, itu kan keliru. Padahal ilmunya Allah Taala meliputi segala sesuatu ya. Qad ahata bi kulli syai'in ilma, sungguh ilmunya Allah Taala meliputi segala sesuatu. Fakana bil awal yajhalu anna hadhihi syari'atan nasikhata hiyal aslah. Jadi seakan-akan dahulu Allah Taala itu bodoh. Seakan-akan yang menurut mereka ya tidak tahu bahwa syariat ini, nah barakallahu fikum, yang dihapus atau syariat yang menghapusnya ini ternyata apa? Lebih pantas, lebih aslah. Summa alima ba'da dzalik. Kemudian Allah Taala baru mengetahui. Ini keharusan yang batil dari orang Yahud. Jadi orang Yahud mengatakan, berarti kalau Allah Taala menghapuskan dulunya enggak tahu. Setelah tahu itu ternyata pantas untuk hambanya baru dihapus, baru setelah itu baru tahu. Jadi seakan-akan Allah Taala itu ilmunya tidak sejak dahulu itu loh, tidak sejak dahulu, itu keliru. Bahkan Allah Taala memiliki ilmu sejak dahulu. Paham ya? Nah, karena Allah Taala itu al-awwal wal akhir, Allah Taala zat yang maha pertama, tidak ada sebelumnya sesuatu apapun.
dan zat yang maha terakhir, tidak ada setelahnya sesuatu apapun. Apa maksudnya ya? Jangan sampai keliru. Na'am fa yuqalu lahum antumul an kadzabtumut Taurat. Kalian sekarang itu malah mendustai Taurat. Li'anna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Ta'ala berfirman, kullu ta'ami kana halal li bani Israil illa ma harrama Israil wa 'ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurat. Seluruh makanan dahulunya halal untuk Bani Israel, kecuali yang memang Israel sendiri atau Bani Israel sendiri mengharamkannya terhadap dirinya sebelum diturunkannya Taurat. Bayangkan dulu halal awalnya halal, tapi mereka sendiri yang mengharamkan. Walamma nazalat Taurat hurrima fiha ma hurrim. Namun dan setelah tatkala diturunkannya Taurat, diharamkan apa-apa yang memang sudah diharamkan. Qala ta'ala, fa bidzulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum. Maka dengan sebab kezaliman yang mereka lakukan dari alangan orang-orang Yahud, kami haramkan atas mereka makanan-makanan sesuatu yang baik yang semula dihalalkan untuk mereka. Sebabnya karena kezaliman mereka. Wa kaunuhu yastalzimul bada'ah 'ala Allah hadza laysa bilazim. Perhatikan baik-baik ini. Dan keadaan demikian adanya penghapusan itu mengharuskan Allah Ta'ala, berarti apa? Ilmunya muncul yang baru, ilmu yang baru. Ini bukan perkara yang harus. Innallaha ta'ala ya'lamu annal hukma fi hadzal zaman aslah minal hukm ats-tsani. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya hukum untuk zaman ini lebih baik daripada hukum yang kedua. Wa annal hukm ats-tsani fi waqtihi aslah minal hukm al-awwal. Dan bahwasanya hukum yang kedua pada waktunya itu pun juga lebih baik daripada hukum yang pertama. Fala bada'ata, enggak ada bada'ah di sini. Fa ilmullahi ta'ala wahidun wal mutaghayyir hiyal ahwal. Ini benar ya. Ilmunya Allah Ta'ala satu. Maksudnya apa? Mengetahui semuanya. Sudah kita lewati dulu kan? Mengetahui perkara yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi. Kalau seandainya terjadi, tahu bagaimana terjadinya. Wal mutaghayyir, yang berubah itu adalah ahwal, keadaan-keadaannya. Paham ya? Karena keadaannya berubah, Allah Subhanahu wa taala pun mengubah juga hukumnya itu. Barakallahu fikum. Seperti itu. Itu mengenai apa? Mengenai cuplikan daripada nasikh wa mansukh. Kita tutup yang terakhir. Qaulu rahimahullah, raf'ul khitabil lahiqi thubuta hukmin. Thubuta hadhi maf'ulun li masdar rafa'. Ini sekedar penjelasan masalah nahwu. Jadi tidak terlalu fokus, enggak masalah. Thubut di situ adalah maf'ul untuk masdar rafa', karena rafa'a yarfa'u raf'un itu terkadang beramal amalan fi'il, sehingga thubuta maf'ulnya. Wal maknanya perhatikan, an yarfa'al khitabul lahiq wa huwa tsani thubutal hukmi bil khitabis sabiq wa huwal awwal. Yaitu maknanya adalah mengangkat pembicaraan yang kedua dengan apa? Dengan ketetapan hukum pembicaraan yang telah lewat yang pertama. Maksudnya fal mansukh was sabiq. Yang dihapus itu yang sabiq itu. Yang dihapus adalah yang sabiq. Jadi hukum yang kedua tersebut menghapuskan hukum yang pertama gitu. Wal lahiq huwan nasikh. Lahiq itu berarti yang menghapus. Lahiq itu berarti yang baru, sabiq itu yang lama. Yang lama itu dihapus dengan yang baru gitu loh. Adapun penjelasan yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Intinya nasikh wa mansukh termasuk perkara yang penting yang harus kita ketahui agar kita tidak keliru dalam berdalilkan dengan sebuah dalil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.